Sebelum kita lanjut ke videonya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu profil DNA? Mungkin sebagian dari kalian ada yang menjawab bahwa profil DNA itu yang berhubungan dengan sidik jari. Benar sih, tapi lebih tepatnya, profil DNA adalah suatu pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mendapatkan profil DNA sejumlah materi uji yang merupakan bahan biologis. Profil DNA ini biasa disebut sebagai sidik jari DNA atau DNA fingerprint. Melalui suatu alur penalaran tertentu, profil DNA dari berbagai sumber dapat dicocokkan untuk menunjukkan keterkaitan biologis berbagai materi uji, sehingga dapat mendukung suatu pembuktian forensik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme replikasi DNA dan kelebihan serta kekurangan dari profil DNA. Tapi sebelum itu, yuk kita cari tahu dulu apa itu DNA, di mana dia ditemukan, dan apa yang terkandung di dalamnya. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini mengandung DNA, kecuali pada beberapa virus yang mengandung RNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribosnucleic acid, atau lazimnya kita mengenal sebagai asam deoksiribonukleat. Pertama yang harus kita tahu adalah di mana dia ditemukan. Kita sudah mengetahui terkait organisme yang memiliki sel eukariotik, yaitu terdiri dari sel hewan, sel tumbuhan, dan sel jamur. Pada sel eukariotik, kita akan menemukan nukleus yang terletak di bagian dalam. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berbentuk X dan selalu berpasangan. Dan pada setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Pada manusia jumlahnya ada 23 pasang kromosom, pada tikus ada 20 pasang kromosom, dan pada lalat buah hanya ada 4 pasang kromosom saja. Nah, DNA ini ditemukan pada kromosom. Sedangkan pada organisme yang memiliki sel prokaryotik seperti Archaebacteria dan Eubacteria, kromosom yang mengandung DNA-nya terletak di sitoplasma. Nah, apa itu DNA? DNA adalah molekul yang sangat kompleks yang bertugas sebagai pembawa informasi genetik yang menentukan karakteristik suatu organisme. Bahkan dalam kasus dua orang kembar identik pun memiliki keunikan DNA-nya masing-masing. DNA memiliki urutan kode genetik yang dikenal sebagai gen, sehingga gen bisa dikatakan sebagai bagian terkecil yang ada di dalam DNA. Setiap kode genetik menentukan karakteristik masing-masing organisme. Misalnya, ada orang yang memiliki lensa mata berwarna biru, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Dan semua itu diatur oleh gen. Lalu, apa yang terkandung di dalam DNA? DNA tersusun dari banyak molekul yang disebut sebagai nukleotida. Sehingga DNA disebut juga sebagai polimer. Setiap satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Jika nukleotida tanpa gugus fosfat, maka disebut sebagai nukleosida. Lalu pada DNA ada 4 basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Yang perlu diingat, adenin akan selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin dan akan dipasangkan oleh ikatan hidrogen. Karena DNA ini bentuknya berpilin atau memutar, maka disebut sebagai double helix. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme replikasi DNA. Mekanisme replikasi DNA ada 3 jenis, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Konservatif yaitu molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka,
Lalu, di samping setiap molekul DNA lama, dibentuklah DNA yang baru. Selanjutnya, semi-konservatif, yaitu pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim. Dan pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA baru. Sedangkan dispersif adalah molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian, kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA baru. Gimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan tentang DNA? Nah, kalau gitu, yuk sekarang kita bahas lagi tentang profil DNA mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan profil DNA yang pertama adalah sidik jari DNA memberikan lapisan lain dari bukti forensik. Yang kedua, menawarkan tingkat kepastian yang lebih tinggi daripada sidik jari standar. Yang ketiga, sidik jari DNA bersifat rahasia. Dan yang keempat, bukti yang dikumpulkan dari sidik jari DNA dapat disimpan tanpa batas waktu. Dan yang kelima, sidik jari DNA lebih dari sekedar penekanan. Selanjutnya, kekurangan profil DNA. Yang pertama, sidik jari DNA masih merupakan ilmu yang tidak sempurna. Yang kedua, ada alamat privasi yang belum kami tangani. Yang ketiga, masalah perlindungan data menciptakan masalah penyimpanan dan privasi tambahan. Yang keempat, mengharuskan informasi yang diperoleh diinterpretasikan dengan benar. Dan yang terakhir adalah bukti DNA terlalu mempengaruhi orang. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu materi genetik adalah gen yang merupakan sepotong DNA yang membawa informasi, suatu sifat, dan gen tersebut terdapat di kromosom. Secara garis peran, DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik. Artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih.